buat Pastor Ronald. Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu sekali lagi. Wah, ini luas sekali, banyak sekali jemaatnya. Saya mesti lihatnya agak wide ini ya. Bisa nggak pindah ke sini semuanya? Yang di sebelah kiri, ini masih luas sekali nih. Kayaknya udah nyeplak di situ kayaknya ya. Biar tidak terlalu luas, biar lebih fokus, oke ya. Nanti minggu depan juga begitu ya berarti ya. Oke. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke ya, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat Tuhan yang boleh berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, seperti bejana yang kosong, seperti tanah yang kering, yang siap untuk disirami, yang siap untuk dipenuhi. Kami rindu Tuhan. Sore hari ini biar Tuhan boleh memenuhi diri kami kembali dengan firman Tuhan, dengan kekuatan daripada firman Tuhan, kesegaran daripada firman Tuhan, dengan sungguh pewahyuan yang daripada Engkau, sehingga kehidupan kami boleh terus diarahkan sesuai dengan firman Tuhan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hamba mau berdoa, Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, memberikan pengertian, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau share tentang satu hal yang saya beri judul, yaitu Moved with Compassion. Kita akan belajar tentang satu kata ini ya, yaitu compassion. Compassion ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu dibilang dengan yang namanya belas kasihan. Jadi kita akan belajar tentang satu hal, yaitu dengan belas kasihan. Bagaimana kita harusnya hidup dengan belas kasihan daripada Tuhan, memiliki belas kasihan dari Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Seperti biasa saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan di depan ada bahasa Inggris untuk referensi dari terjemahan lain dan memperkaya pengertian kita. So, kita akan lihat Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, oke. Ayat ini berbicara tentang sebuah panggilan ya. Jadi ada panggilan, kalau saudara pernah dengar, ini ada istilah yang namanya jawatan. Jawatan itu bukan jabatan, tapi jawatan itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the office. Misalnya the office of the president, itu juga bukan orangnya tapi sebuah peran yang Tuhan berikan kepada beberapa orang. Nah, kalau kita lihat di sini di Alkitab itu mengenal ada yang namanya 5 jawatan ya, 5 jawatan, 5 office, 5 panggilan utama yang diberikan kepada orang-orang yang khusus yang dipanggil dalam hal ini, yaitu ada yang dipanggil sebagai rasul, menjadi rasul yang benar-benar dipanggil sebagai rasul, ada yang dipanggil menjadi nabi, pemberita Injil atau gembala ataupun pengajar-pengajar. Nah, pastor saudara ini memiliki panggilan khusus, yaitu sebagai gembala begitu ya. Ada orang yang dikenal dia sebagai penginjil, ada orang yang dikenal sebagai memang dia nabi, prophet. Ada orang yang dikenal memang sebagai rasul dan appointed as an apostle. Kita punya rasul dalam pergerakan kita City Blessing ini, yaitu Apostle Pastor Paul Tan. Dia apostle dalam movement kita. Dan widely beliau dikenal juga bukan hanya di dalam movement kita, tapi di Amerika ini itu dikenal juga sebagai apostle. Nah, ada 5 jawatan ini. Dan itu dipanggil kepada orang-orang yang khusus. Jadi tidak semua orang dipanggil sebagai orang yang untuk memegang atau menjalankan panggilan sebagai 5 jawatan ini. Tetapi kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-12, 5 jawatan ini memiliki sebuah tugas khusus, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Oke, di situ dikatakan ialah yang memberikan nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar
untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi tugas 5 jawatan ini diberikan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Oke ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini dikatakan to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Jadi kalau kita lihat yang melakukan pekerjaan pelayanan sebenarnya siapa? Orang kudus ya. Yang melakukan pembangunan tubuh Kristus siapa? Orang kudus. Orang kudus itu yang tapi mereka diperlengkapi oleh pelayanan 5 jawatan ini. Nah dari sini kita lihat sebenarnya ada panggilan 5 jawatan, tetapi setiap kita meskipun kita tidak dipanggil secara khusus sebagai nabi, gembala, pengajar, rasul atau penginjil, tetapi kita dipanggil juga untuk melakukan pelayanan yang namanya ada pelayanan kerasulan, ada pelayanan kenabian, pelayanan penginjilan, pelayanan pengembalaan, dan yang semua yang dibilang di sini. Jadi saudara, meskipun engkau tidak berfungsi sebagai nabi atau rasul atau gembala, tetapi setiap kita dipanggil untuk melakukan pelayanan kenabian, pelayanan kerasulan, pelayanan penginjilan, pelayanan pengembalaan, dan pelayanan pengajaran. Jadi setiap kita harus melakukan itu. Nah ini dari awal nih saya mau ajarkan juga buat setiap kita ya, supaya kita bisa mengerti lagi akan panggilan khusus dan panggilan untuk setiap kita, semua orang. Tetapi dari sini kita bisa mengerti bahwa setiap kita itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Oke, setiap kita sebagai orang percaya, we are called to do the work of the ministry to build the body of Christ. Oke, nah kenapa kita dipanggil untuk semuanya itu? Karena kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan ini merupakan amanat agung daripada Tuhan bahwa setiap kita itu dipanggil untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah saudara lihat dari amanat agung ini bahwa setiap kita nih diberikan pelayanan atau tanggung jawab pelayanan, yaitu pelayanan pengajaran, kenabian, penggembalaan, penginjilan, sama pokoknya membawa orang kepada Tuhan. Jadi sederhananya begini, ini di awal untuk dasar daripada apa yang kita akan belajar pada sore hari ini. Meskipun engkau bukan sebagai pengajar misalnya, khusus pengajar, tapi engkau juga harus melakukan pelayanan pengajaran. Meskipun engkau bukan diberi label istilahnya sebagai penginjil, tapi kita harus melakukan penginjilan, setiap kita, betul? Nah setiap kita melakukan pelayanan-pelayanan ini, meskipun misalnya kita tidak dipanggil secara khusus sebagai pelayanan 5 jawatan. Saya dipanggil khusus untuk mengembalakan, panggilan khusus. Tetapi setiap saudara juga dipanggil untuk melakukan pelayanan penggembalaan, meskipun tidak memiliki title sebagai gembala istilahnya, atau sebagai gembala, tapi kita berfungsi sebagai gembala. Kita di Carousel kita mengembalakan, di keluarga kita mengembalakan, di komunitas kita mengembalakan orang, mengajar orang tentang firman Tuhan, menginjili, memberitakan tentang Yesus kepada dunia ini. Nah itu yang menjadi dasar. Jadi intinya setiap kita dipanggil untuk melayani. Oke, nah ini pelayanan ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Oke, setiap orang percaya kita melakukan bagian kita karena Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita dengan berbagai macam yang berbeda-beda satu sama lain, tetapi kita dipanggil untuk melayani lewat setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, membawa orang kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan yaitu seperti ini, di dalam pelayanan apa yang seharusnya menjadi alasan dari pelayanan kita? Nah ini nih, apa yang harusnya menjadi dasar dari pelayanan kita, apa yang harusnya menjadi alasan. Mungkin saudara pernah dengar atau nanti ya sambil kita belajar, kita akan belajar bagaimana pentingnya sebuah alasan. Ini alasan, ini bukan alasan ya, kalau bahasa Inggrisnya reason, bukan excuse. Kalau alasan di bahasa Inggris bisa dua, jadi reason sama excuse. Nah ini what's your reason, what's your why in the ministry. Apa yang menjadi alasan di dalam pelayanan kita? Karena pelayanan ini, alasan ini menentukan. Alasan ini menentukan seberapa jauh engkau akan melangkah,
seberapa efektif engkau akan melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Seberapa kuat engkau akan bertahan di dalam setiap goncangan yang engkau hadapi ketika engkau melayani Tuhan. Ini bergantung daripada apa yang menjadi dasar atau alasan di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, kemarin kita ada ministry meeting, Pastor Z sampaikan satu firman Tuhan yang sangat solid, bagus sekali. Saya nggak tahu, nggak direkam ya, kayak sepertinya di Zoom ya, di Zoom nggak tahu, ya, nanti bisa dilihat ya. Tapi ada satu pengajaran yang bagus sekali, yang kuat sekali, yang kalau kita renungkan ini bukan hanya mempersiapkan kita sekarang memang, tapi mempersiapkan pelayanan kita di masa yang akan datang. Karena kalau kita dipanggil untuk melayani, berarti kita sebenarnya hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan, betul ya? Setuju ya? Hidup kita kan untuk melayani Tuhan. Tapi sudah lihat ada banyak orang jatuh di dalam pelayanan. Ada banyak orang ya karena pelayanan, karena tuntutan pelayanan ya kita sepertinya dari waktu ke waktu kita mengalami yang namanya capek misalnya. Kita perlu diisi kembali. Kita mengalami gesekan di dalam yang namanya pelayanan karena masih bertemu dengan orang. Tapi kalau seumur hidup kita berikan untuk Tuhan, kita dedikasikan untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, kembali kita perlu memiliki satu alasan yang kuat di dalam pelayanan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, di situ diceritakan tentang sebuah perumpamaan di mana Yesus itu suatu saat dia dites sama lawyer atau ahli Taurat gitu ya, ahli-ahli agama, dites apa nih yang harus saya lakukan. Kemudian Tuhan Yesus katakan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, oh ya kasihilah, pokoknya harus mengasihi orang, mesti melayani orang. Terus gimana mengasihi orang, melayani orang itu seperti apa? Ini saya ceritakan dengan bahasa yang sederhana ya. Kemudian Yesus katakan tentang sebuah perumpamaan tentang orang Samaria. Saudara mungkin pernah dengar, saya percaya pernah dengar. Jadi ada orang yang di sini ada nggak ya? Nah ini ceritanya seperti ini. Jadi ada seorang yang mereka dia lagi jalan pulang dari Yerusalem mau menuju ke Yeriko. Kemudian dia dirampok nih seorang ini. Satu orang ini dirampok. Kemudian dipukuli ya, strip him and beat him and departed leaving him half dead. Jadi orang ini ditinggalin udah sekarat kira-kira, kalau dibilang setengah half dead udah hampir mati ya, sedikit lagi lewat gitu. Jadi kebayang orang ini ya udah dipukulin abis, kemudian dia nggak bisa apa-apa, terkapar mungkin. Pasti saya bayangkan kalau udah dipukulin sampai half dead, paralyzed, nggak bisa jalan, mungkin berdarah-darah seperti itu. Nah kemudian Tuhan Yesus sampaikan, ada orang yang lewat. Yang pertama orang yang lewat yaitu siapa? Imam. Ada imam yang lewat, tapi imam yang lewat ini dia melewatinya. Itu next slide boleh. Dibilang now by chance a priest. Saudara lihat di hijau, jadi ada tiga orang lewat. Yang pertama a priest. Dia lewat, the priest was going down that road and when he saw him he passed by on the other street. Nah orang pertama imam, dia lewat, ketika dia melihat, di situ dibilang ya, he saw him and he passed him. Oke. Nah kemudian ayat 32, so likewise, kemudian ada seorang Lewi, a Levite, when he came to the place and saw him, pass by on the other side. Lewi, dia melihat juga sama, tapi dia melakukan hal yang sama, dia melewat dari sisi yang lain. Jadi dia nggak mau dekat ke orang itu. Yang ketiga, but a Samaritan, ada seorang Samaria, dia came to where he was and he saw him. Oke ya. Kalau dibandingkan ada tiga orang ini, yang pertama imam, kemudian yang kedua orang Lewi, dan ketiga ada orang Samaria. Persamaan mereka apa? Mereka melihat. Oke, sama-sama melihat. Tapi yang dua pertama mereka lewat jalan muter yang jauh, tidak mau lewati orang itu. Tapi orang Samaria ini dia menghampiri, so came to where he was, oke, menghampiri orang itu. Nah kalau saudara lihat berikutnya di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara belajar dari ayat berikutnya 34 dan seterusnya, itu orang Samaria ini dia bertindak, dia melakukan sesuatu.
Jadi dia bukan hanya melihat kemudian menghindar, tapi dia melihat, dia menghampiri, dan dia melakukan sesuatu. Dia menolong orang itu, bahkan dia mengangkat kepada keledainya, kemudian dibawa ke kota, dikasih kamar, bahkan ke tempat di mana dia menginap, itu dikasih uang. Ini tolong rawat orang ini, kalau kurang nanti saya bayarin kekurangannya, itu minta aja sama saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi perbedaan? Yaitu orang Samaria ini dia melihat, bukan hanya melihat, tapi dia bertindak. Itu yang menjadi perbedaan. Kenapa dia bertindak? Nah, ini yang menarik. Ini yang harusnya menjadi alasan buat setiap kita di dalam hal yang kita lakukan. Bahwa apa yang kita lakukan itu harus menjadi sesuatu daripada siapa diri kita atau apa yang ada di dalam hati kita. Our doing should be the result of our being. Itu catatan saya dari kemarin ya. Jadi bagus sekali. Our doing should be the result of our being. Apa yang kita lakukan itu harusnya menjadi satu hal yang memang siapa diri kita. Oke, nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Nah, saudara lihat di sini orang Samaria ini kenapa dia bisa melakukan, kenapa dia bisa bertindak. Padahal nolong orang tuh nggak gampang loh. Dia mungkin punya schedule. Dia lagi jalan, kita lagi jalan misalnya, terus tiba-tiba tolong orang, dia mesti rubah schedule dia. Bahkan bermalam di situ, bahkan keluarin uang, wah menghabiskan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Karena dibilang begini, but a Samaritan as he journeyed came to where he was and when he saw him, he had apa? Compassion. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab kita, itu adalah cerita tentang yang namanya belas kasihan. Jadi ada orang-orang yang dicatat dalam Alkitab di mana karena belas kasihannya dia berani melakukan hal-hal yang mungkin orang lain gak berani lakukan. Ada Esther, ada Musa, wah menghadapi bahaya karena memang ada tugas pelayanan yang daripada Tuhan, tapi dia melakukannya bukan terpaksa, tapi dia merasakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan Yesus sendiri melakukan pelayanannya karena dipenuhi oleh belas kasihan. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa contoh nih di dalam Alkitab. Catatan daripada pelayanan Yesus di mana Yesus ini penuh dengan yang namanya belas kasihan. Yang pertama, kita lihat ya, dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 36. Ini cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang banyak. Nah, ini sama nih. When he saw the crowds, demikianlah, ini ayat 35 saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, nah lihat, Yesus melihat. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Oke ya. Kemudian di Matius 14 ayat 14, ini cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang banyak. Kemudian setelah itu, kalau saudara lihat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kenapa Yesus melakukan itu? Dia tergerak oleh belas kasihan, dia menyembuhkan orang, dan pada akhirnya Yesus berujung pada memberi makan 5.000 orang. Ada cerita lagi di Alkitab, Yesus melihat orang banyak juga, karena ini mereka kalau mereka sudah 3 hari mengikut aku, mereka belum makan, jadi mereka perlu makan nih. Akhirnya Yesus memberi makan 4.000 orang, karena kalau nggak diberi makan katanya ini bakal pingsan nih. Bayang kalau misalnya ada siapa gitu ya, mungkin BTS atau siapa gini, idol kita datang sini, kita pengen ikut konsernya kemana-mana begitu, tapi jalan nggak ada makanan, wah udah mau pingsan. Nah, Yesus melihat semuanya itu, dia melihat tapi dia bertindak. Kenapa Yesus bertindak? Karena ada yang namanya belas kasihan. Nah, Markus 1 ayat 44:1 dikatakan begini, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta ini ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan ini saudara, kusta ini kira-kira ini sebabkan karena kuman ya. Jadi orang kusta itu kan leper, kusta itu menular loh. Jadi nggak boleh disentuh. Ada beberapa penyakit yang saya nemenin orang yang sakit, saya jauh-jauh, Bu maaf ya, nggak boleh deket-deket, kalau enggak nanti saya ketularan gitu istilahnya. Karena memang penyakitnya menular. Waduh, kadang-kadang saya deg-degan juga, aduh temenin jangan ya, ini temenin jangan.
resiko saya ketularan loh dengan segala macam penyakit. Atau contohnya misalnya sekarang dengan virus corona ini, kan yang nggak boleh kan bersentuhan. Kita udah nggak salaman mungkin 1,5 tahun lebih ya sejak pandemi. Mulai salaman lagi sekarang. Tapi orang ini penyakit kusta, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau boleh sembuhkan aku. Nah ayat 41, Jesus, this is the reason, move with compassion, put out his hand and touch him, and said to him, I will, and then be clean. Yesus karena dia memiliki belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Tuhan ini manusia loh, manusia 100% juga selain Tuhan 100%. Gitu, menyentuh orang ini orang yang sedang kena penyakit kusta, wah bisa ketularan juga. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia akhirnya menyembuhkan orang itu. Nah, satu ayat terakhir dari contoh ini, ketika Yesus mendarat, Markus pasal yang 6 ayat 34, di mana Yesus mengajar orang banyak ini ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya kembali oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus melakukan pelayanannya di muka bumi ini selama kurang lebih 3 tahun ya. Kemudian dia mengakhiri, ya hidupnya berakhir di kayu salib. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita, karena pengorbanannya untuk setiap kita. Di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus ketemu banyak sekali tipe orang-orang. Ada orang yang baik sama dia, ada orang yang jahat sama dia, ada orang yang mengkhianati dia, ada orang yang menipu dia, ada yang ditolong tapi malah ya mengkhianati dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat Yesus terus bertahan dan bahkan dia bertahan sampai mati di kayu salib? Karena Yesus mengasihi kita dan hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Belas kasihan orang-orang ini seperti apa? Tadi di Alkitab dikatakan dari contoh tersebut ya, Yesus melihat orang banyak, mereka lelah dan tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan they were harassed and helpless. Harass itu berarti kan di harassment ya, maybe physical, maybe verbally harassed gitu. Tapi Yesus melihat mereka dan tergerak oleh belas kasihan. Jadi Yesus melihat ada injustice seringkali terjadi kepada orang-orang, satu ketidakadilan yang terjadi kepada orang-orang, dan itu yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga Yesus melayani mereka. Kemudian Yesus juga melihat ada orang-orang yang memang secara fisik mereka lapar. Mereka haus, jadi mereka memiliki kebutuhan fisik dalam hidup mereka. Dan akhirnya membawa Yesus kepada belas kasihan, dipenuhi oleh belas kasihan, filled with compassion. And then Jesus did a miracle, melakukan mujizat, 5 roti, 2 ikan diberi makan kepada 5.000 orang. Jadi ada kebutuhan fisik yang terjadi. Yesus lihat dan Yesus memenuhi kebutuhan itu. Atau juga ada yang namanya spiritual hungriness atau thirsty. Ada kehausan dan kelaparan di dalam jiwa dan roh daripada setiap mereka. Di ayat ini dibilang begini, Yesus melihat, kemudian Yesus digerakkan oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Kalau domba nggak ada gembalanya, itu jadi tercerai-berai. Saudara mungkin kalau pernah ingat, saya ingat sekali, Pastor Z di sini pernah cerita tentang satu domba di New Zealand yang seperti hilang, kemudian bertahun-tahun ketemu lagi. Ketemu si dombanya itu bulunya udah banyak sekali, udah berat sekali sampai matanya aja ketutup, dan dia kalau masuk air, kalau dia kena lumpur, kalau kehujanan itu akan berat sekali. Jadi dia cenderung tidak bisa bergerak karena susah, kalau mau udah masuk lumpur dia gak akan bisa bergerak. Itulah domba yang kira-kira tidak bergembala. Tidak punya rumah, tidak punya tempat, jadi dia wandering, jalan kemana aja, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus, pada akhirnya dia akan menjadi sebuah sasaran yang gampang sekali diterkam oleh binatang buas dan gampang sakit, gampang mati. Itu maka dari itu firman Tuhan itu luar biasa ya, dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita tidak punya gembala, dalam arti kita tidak digembalakan oleh Tuhan,
maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang gampang sekali diserang oleh iblis. Begitu. Nah, Yesus melihat mereka, dia sadar bahwa ini seperti orang-orang yang tidak bergembala nih. Akhirnya Yesus melayani mereka. Di ayat yang sebelumnya lagi, kalau kita lihat, Yesus akhirnya mengajar mereka, ayat ini ya, and he began to teach them many things. Karena ada orang-orang yang tidak bergembala ini, Yesus tahu bahwa orang yang berjalan tanpa sebuah prinsip, tanpa pengajaran yang benar, tanpa pemahaman yang benar, mereka akan wandering di dalam kehidupannya. Saudara, kalau engkau tidak memiliki pemahaman yang benar tentang tujuan hidup, tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu, engkau akan sibuk mencari uang. Akhirnya, uang tidak akan memberikan kepuasan dalam kehidupanmu, gitu ya. Tanpa tujuan hidup yang benar daripada Tuhan, tanpa pemahaman yang benar, tanpa pengajaran, kita ini akan hilang gitu. Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa the truth will set you free. You shall know the truth and the truth shall set you free. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Orang tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran, itu akan hidup di dalam yang namanya belenggu, dalam ikatan, dan akhirnya memperbudak diri dia sendiri. Gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kita dipanggil untuk melayani. Saya kembali kepada awal ya. Kita dipanggil untuk melayani. Dan buat setiap kita di tempat ini mungkin ada yang baru pertama kali melayani atau baru sebentar melayani. Ada yang sudah melayani, ada yang sudah lama melayani. Dari kecil atau dari lama sekali melayani. Tetapi kembali penting untuk kita punya sebuah alasan yang kuat kenapa kita melayani Tuhan. Ada amin? Atau kalau saya tanya, kenapa engkau melayani Tuhan hari-hari ini? Kenapa engkau melayani Tuhan? Bisa jadi misalnya ada yang melayani karena diminta sih sama pastor ya. Aduh gak enak juga. Atau disuruh sama pastor, boleh gak tolong begini? Ya masa ditolak, gak enak ya. Oke, itu satu awalan yang bagus. Kadang-kadang memang sengaja diminta, sengaja disuruh, atau dengan mungkin kata yang lebih jelas lagi, sengaja dijeblosin kepada pelayanan. Kadang-kadang dulu juga saya digitu, kayak ditendang dalam pelayanan, dimasukin gitu ya. Supaya apa? Supaya belajar melayani. Gitu. Atau mungkin ada yang melayani karena pengetahuan, karena tahu oh ya sebagai orang Kristen saya harus melayani dong, gitu. Tapi ya kenapa melayani ya karena ya harus melayani aja gitu, karena tuntutan mungkin, karena ya keharusan bisa jadi. Atau juga mungkin karena kerinduan, ya pastor saya rindu melayani nih, wah lagi berapi-api nih, lagi semangat, saya rindu untuk melayani, saya ingin melayani, saya pengen melayani. Permasalahannya saudara, kalau engkau hanya mendasari pelayananmu berdasarkan hanya api yang ada di dalam dirimu atau semangat-semangat awal aja, ketika ada masalah bisa jadi engkau berhenti loh melayani. Kalau ketemu orang yang tidak mengenakan atau situasi yang tidak mengenakan, atau dalam pelayananmu engkau tidak dihargai misalnya, bisa jadi engkau berhenti melayani. Betul ya? Simple ya? Gitu. Ada banyak orang berhenti dengan alasan segala macam, 1001 alasan, ya akhirnya berhenti aja melayani. Kenapa? Nanti dulu deh, enggak dulu deh. Padahal mungkin ada kekecewaan di dalam hatinya. Nah maka dari itu penting sekali waktu kita melayani, kita perlu memiliki sebuah alasan yang kuat. We need to understand the why, understand your why. And this is the why that can become a strong foundation in our ministry, yaitu apa? Belas kasihan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus melayani orang, Yesus memberikan yang terbaik, Yesus berkorban. Kenapa? Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Imam melihat hal yang sama, melihat fakta yang sama, melihat keadaan yang sama. Lewi melihat keadaan yang sama. Tapi orang Samaria, orang yang tidak diharapkan untuk berbuat sesuatu, dia melakukan sesuatu, dia berkorban. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Bukan hanya sekedar untuk dipuji orang. Wah ini ada yang bakal lihat saya enggak ya? Dia melakukan itu bukan untuk mendapatkan istilahnya likes dari orang-orang. Bukan untuk mendapatkan jempol di Instagram, di Facebook misalnya, atau hati. Dia melakukannya karena belas kasihan. Karena belas kasihan itulah yang membuat orang Samaria ini akhirnya memberi yang terbaik dari kehidupan dia. Dia messed up jadwal dia keluar uang, dia keluar waktu satu malam sampai besoknya. Dan dia pergi, nanti dia janjikan kepada yang pengurus hotelnya untuk dia akan balik lagi untuk lihat orang ini. Kenapa? Padahal kenal juga enggak, karena satu hal,
belas kasihan. Dan kehidupan Yesus juga, Yesus mengasihi kita, Yesus mengasihi semua orang, Yesus melihat orang banyak, sementara saudara lihat murid-murid Tuhan sama melihat setiap mereka. Murid-murid Tuhan melihat orang banyak ini loh, tapi murid-murid Tuhan gak bergerak, menarik. Kalau buat saya menarik, saya pelajari. Murid-murid yang lainnya pun mungkin atau orang-orang yang lain mereka sama-sama melihat, sama-sama berjalan bersama-sama 3 hari bersama dengan Tuhan, sama-sama melihat mungkin ini ada yang tidak bergembala atau yang ngobrol-ngobrol tentang pengajaran dengan pengajaran yang salah dan sebagainya. Tetapi Yesus melayani mereka, kenapa? Karena hatinya firman Tuhan menulis tergerak oleh belas kasihan. He was moved with compassion. Then he did something. Dia melakukan sesuatu, dia bertindak, dia bergerak, dia memberikan yang terbaik. Pelayanan kita harusnya menjadi satu hal yang keluar dari hati kita, yang overflow daripada apa yang ada di dalam kita, yaitu kasih Tuhan. So it is not about what should I do, it is about again what should I be, what should I have. Saya mau ajak kita sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh menjadi seperti Yesus, untuk meneladani Yesus, gitu ya. Dalam hal apa? Dalam 2 hal ini. Mari kita berdoa untuk kita boleh memiliki mata seperti Tuhan, memiliki mata seperti Tuhan dan memiliki hati seperti Tuhan. Ini mungkin satu hal yang sederhana, tapi ini kalau saya lihat menjadi satu dasar yang paling penting di dalam pelayanan kita. Karena kita dipanggil untuk melayani. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Kalau dasar pelayanan kita hanya untuk temporary, untuk gereja, untuk organisasi, apalagi untuk orang dan untuk dilihat orang, wah kita gak akan lama dalam pelayanan. Kita capek, pelayanan memakan energi. Pelayanan itu perlu kita memberikan yang terbaik dan kadang-kadang kita capek. Tapi saya lihat apa yang membuat bahkan Yesus sampai mati di kayu salib. Karena dia mengasihi setiap kita sedemikian rupa, begitu besar sehingga Yesus memberikan bahkan dirinya sendiri sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa yang pertama ya, untuk mata yang seperti Yesus. Kita berdoa supaya mata jasmani kita ketika kita melihat situasi atau orang itu menjadi sebuah jendela dari mata rohani kita. Sehingga ketika kita melihat, kita bukan hanya melihat keadaan secara fisik, tetapi kita bisa melihat juga keadaan jiwa atau roh daripada seseorang. Gitu. Mata yang seperti Yesus adalah mata yang dapat melihat kebutuhan jiwa dan roh di luar daripada sekedar kebutuhan fisik. Ini mata yang seperti Yesus, mata yang bisa melihat kebutuhan. So, kita hidup sekarang di zaman kita. Ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak orang yang kita temui, ada banyak komunitas yang kita hadiri misalnya. Tapi saudara bayangkan kalau Yesus ada di tempat itu, apa yang akan Yesus lakukan? Atau apa yang Yesus lihat? Apakah Yesus hanya melihat sekedar orang-orang biasa, kumpulan orang, atau ya orang yang sekedar demo, mereka demo, marah, protes ini, protes itu, gerakan ini dan gerakan itu dan lain sebagainya, ada banyak sekali kita lihat di media ya. Begitu terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita miliki, apa yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin kita bisa hanya melihat, waduh ini orang-orangnya benar-benar kurang ajar misalnya. Oh ini pemberontak-pemberontak, oh ini orang-orang yang pengacau-pengacau semuanya begitu. Bisa gak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi mata seperti Yesus, itu Yesus melihat yang berbeda. Dia bukan hanya melihat orang-orang secara fisik, tapi di balik semuanya itu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini. Sehingga dari situlah itu yang menjadi jendela kepada mata rohani yang membawa kepada sebuah tindakan. Itu menarik, mereka melihat kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mereka bertindak. Kemudian yang kedua kalau bicara tentang hati seperti Yesus, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang membuat kita bergerak nih untuk menjawab kebutuhan. Saya lihat ada banyak kebutuhan di dunia ini. Ada banyak kebutuhan di kota ini. Ada banyak kebutuhan di komunitas kita. Ada banyak kebutuhan di gereja kita. Kalau saja kita memiliki hati yang daripada Tuhan, saya percaya mungkin orang pun gak akan suruh, kita akan bergerak. Kenapa? Karena kita punya belas kasihan daripada Tuhan. Motivasinya bukan karena orang,
bukan karena disuruh, tapi karena memang ada hati Tuhan, ada belas kasihan daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Orang Samaria ini kembali dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia nggak mungkin secara manusia kalau dia lihat ya lihat yang dua orang ini bahkan imam loh sama orang Lewi, dia melihat hal yang sama. Tapi tanpa belas kasihan itu hanya sekedar mungkin jabatan dan pengetahuan. Tidak ada tindakan yang benar-benar memberikan dampak kepada orang lain. Kita bisa melayani tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa kita melayani. Kita bisa melayani tanpa memiliki belas kasihan. Kita bisa melakukan pelayanan, tapi kita tidak bisa. Kalau kita memiliki belas kasihan, mengasihi orang, kita tidak bisa tidak melayani mereka. Kita akan menggerakkan diri kita sendiri, kita akan melakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Dan saudara yang kasih Tuhan, mengasihi, memiliki belas kasihan itu akan membawa kita untuk bertindak, melakukan yang terbaik untuk kebaikan mereka dan bukan untuk kita. Jadi saya mau ajak, mari kita berdoa untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam dua hal ini. Kita punya mata yang seperti Tuhan, Tuhan bukakan sehingga waktu kita melihat kondisi, melihat apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi kepada orang, itu bukan hanya kita sekedar melihat kondisi saja, tetapi itu menjadi jendela di mana hati Tuhan itu masuk ke dalam diri kita dan kita benar-benar memiliki belas kasihan yang menggerakkan setiap diri kita. Kenapa belas kasihan penting? Kenapa compassion itu penting? Kenapa kita perlu memiliki compassion atau kasih yang daripada Tuhan? Saudara lihat, berkat itu mengalir dalam belas kasihan. Mujizat mengalir dalam belas kasihan. Ketika Yesus mengasihi orang-orang ini, tergerak dengan belas kasihan, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan dan ia melakukan banyak mujizat. Ketika orang-orang dalam Alkitab dipenuhi dengan hati Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan, mereka memberikan diri mereka yang terbaik, mujizat Tuhan menyertai mereka, kuasa Tuhan menyertai mereka, otoritas Tuhan menyertai mereka. Dan hidup yang berdampak itu adalah hidup yang penuh dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Saudara, ada satu orang wanita yang luar biasa, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dia memiliki satu hal ini, belas kasihan. Dia memiliki kasih. Saya sebutin namanya, saudara bisa terkagum-kagum akan orang ini, yaitu Mother Teresa. Betul ya, setuju ya? Dia gak punya apa-apa, dia cuma, aduh ini orang selama hidupnya gak pernah ada yang peluk dia. Karena dia kotor, dia bau mungkin. Dia sangat, waduh orang gak maulah ketemu deket dia. Buat Mother Teresa sini, biar saya peluk. Orang itu merasakan kasih Tuhan. Dan dia memberikan dampak kepada orang tersebut, membuat transformasi kepada orang tersebut. Cuman kenapa? Karena punya yang namanya belas kasihan. Belas kasihan daripada Tuhan, itu akan membuat hidupmu menjadi luar biasa. Engkau mau jadi orang luar biasa, miliki belas kasihan daripada Tuhan. Engkau mau dipakai Tuhan luar biasa, miliki belas kasihan. Seringkali yang kita perlukan itu bukan pengetahuan loh, tapi apakah kita mau atau enggak. Kita punya belas kasihan Tuhan atau enggak. Karena kalau kita punya belas kasihan daripada Tuhan, apa saja kita bisa lakukan. Kita bisa berikan apa saja diri kita untuk melayani Tuhan. Saya suka kalau di sini ada bisnis ya, small business gitu, atau ya big businesses juga. Kalau mereka tulis seperti ini, there is no job too big or too small. Nah, biasanya suka gitu enggak? Yang plumbing lah, apa ya, bahwa oke, bisnis kita nih nggak hanya nanganin proyek yang gede, yang kecil juga kita tangani gitu. Bagaimana kalau ini kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai pelayanan ya? There is no ministry too big or too small. I will give myself for the ministry, dedicate myself for the ministry. Tujuan kita bukan untuk dilihat orang, untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat like dan sebagainya. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Karena saya mau membangun orang, saya mau memperlengkapi orang, saya mau membawa orang untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Apapun itu caranya. Saya bangga sekali dengan keluarga di sini, keluarga Rochester City Blessing. Ketika ada orang datang, apalagi mereka tahu, kemarin juga ada yang tanya lagi, ini kan kita udah punya gedung, kita beli gedung, wah ini pastor gimana ya ini take care ini seperti apa? Well,
Ini semuanya dilakukan oleh jemaat, saya bilang. Ada orang-orang yang memberikan diri mereka, kita lakukan sebagai tim, ada yang tim hospitality. Wah, sebenarnya saya kemarin pengen cerita di depan Pastor Nala di depan, tapi nggak bisa, nggak ada kesempatannya. Tapi saya cerita di belakang. Iya, ini Pastor Nala, ini jemaat semua yang lakukan. Kita bagi tiap hari Sabtu, ada yang bersih-bersih, begini. Mungkin mereka nggak kelihatan. Beda sama yang di depan kelihatan nih. Tapi saya mau congratulate bahwa kita sebagai keluarga Tuhan, kita melayani karena kita bukan melihat sebenarnya untuk mendapatkan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling baik. Tapi kita boleh melayani karena kita tahu kita melayani Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari kita boleh terus bertumbuh, kita berdoa. Saya sampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya misalnya udah paling top, paling jago. Tapi saya katakan mari kita berdoa. Let us pray for eyes like Jesus' eyes. Or heart like Jesus' heart. Hati seperti Yesus, mata seperti Yesus. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena saya sungguh percaya kalau engkau memiliki belas kasihan daripada Tuhan, dimanapun engkau berada, siapapun yang ada di hadapanmu, siapapun pemimpinmu, sampai kapanpun engkau akan tetap melayani Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena hatimu tergerak oleh belas kasihan. Karena hatimu bukan tergerak oleh untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan untuk menyenangkan orang lain, karena engkau melayani Tuhan. Engkau tahu bahwa dengan saya melayani manusia, saya melayani Tuhan. Dengan saya istilahnya vacuum, saya bersih-bersih, dengan saya bermain musik, saya di media, saya melayani tubuh Kristus. Saya membangun orang lewat pelayanan saya. Itu yang harus menjadi dasar daripada pelayanan setiap kita. See the needs and moved with compassion. Coba lihat kebutuhan. Simple. Find the needs and fill it. Cari kebutuhan dan penuhi kebutuhan itu. Bergerak oleh belas kasihan. Nah, ini ada satu quote dari David Mathis di belakang dibilang begini. Ini seorang hamba Tuhan juga. Perhaps the biggest obstacle to our doing likewise is that our gaze is so often fixed on self and not others. Kadang-kadang yang membuat kita nggak melayani Tuhan nih, kebalikannya daripada yang kita pelajari sebelumnya, itu mata kita ini kita bukan melihat orang, bukan melihat kebutuhan. Ini ada kebutuhan apa ya? Apa yang bisa saya penuhi? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan? Kita nggak fokus ke situ, tapi kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat kebutuhan orang lain yang ada di sekeliling kita. Well, kalau memang itu ya sangat wajar. Engkau fokus kepada apa yang engkau fokus dan engkau akan berjalan ke sana. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau fokusmu hanya kepada me, myself, and I, what do I need? I need you to take care of me, untuk melayani saya, memperhatikan saya, maka kita tidak akan pernah melayani orang pada akhirnya. Malah akan bawa kita kepada kekecewaan, kepada kepahitan, karena kita mengharapkan sesuatu kita tidak mendapatkannya. Akhirnya kita hidup hanya kepada diri kita sendiri. So gereja Tuhan, mari kita berdoa biar Tuhan boleh memberikan kita mata untuk melihat dan belas kasihan daripada Kristus. Mari kita bergerak dengan belas kasihan daripada Tuhan. Mungkin kau berkata bahwa saya orang yang biasa-biasa saja. Tadi waktu persiapan ada kayak impresi dalam hati saya nih. Saya percaya, saya berdoa untuk itu. Mungkin kau pernah berkata dalam dirimu bahwa saya ini adalah orang yang biasa-biasa aja ya. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa gitu. Kayaknya saya mediocre. Tapi kalau engkau berjalan dalam belas kasihan, saudara akan lihat. Saya akan lihat juga, saya akan menyaksikan. Kita akan menyaksikan sama-sama, Tuhan akan memakai dirimu. Kau dengarkan perkataan ini ya. Tuhan akan memakai dirimu, bahkan Tuhan akan memakai dirimu untuk menjadi saluran daripada kuasa Tuhan, daripada mujizat Tuhan. Mungkin kau berkata kau biasa-biasa saja, tapi bergeraklah dengan belas kasihan daripada Tuhan dan lihat engkau akan Tuhan pakai secara luar biasa membawa perubahan dalam kehidupan orang dan di dalam komunitas. Kuncinya miliki belas kasihan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus boleh terus mengimpartasikan firman Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan setiap mereka yang juga menyaksikan pengajaran ini, menyaksikan program ini, menyaksikan khotbah ini Tuhan.
biar gereja Tuhan boleh terus bertumbuh dengan belas kasihan daripada Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang diprogram secara seperti robot atau yang disuruh dengan terpaksa Tuhan. Tapi biar kami boleh melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berdoa biar Tuhan boleh buka mata rohani kami Tuhan. Buka mata jasmani kami juga, sehingga ketika kami melihat situasi, melihat keadaan, kami boleh melihat kebutuhan di sana. Kami bukan hanya melihat keadaan, tapi kami melihat kebutuhan. Dan ketika kami melihat kebutuhan, penuhi hati kami dengan belas kasihan daripada Engkau Tuhan, yang memampukan kami untuk kami boleh bergerak melayani setiap orang-orang yang ada. Terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Yesus dengan setiap hal yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kami. Bapa, hamba berdoa, sore hari ini Tuhan, Roh Kudus yang boleh teguhkan firman Tuhan ini, impartasikan lebih lagi, Tuhan yang boleh bukakan lebih lagi Bapa, sehingga setiap jemaat Tuhan ini boleh menjadi berkat di mana mereka berada. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau yang boleh pakai setiap mereka, mereka yang boleh available untuk Tuhan, mereka yang boleh memberikan diri mereka untuk Tuhan, yang membuka hati mereka untuk Tuhan, Tuhan boleh pakai lewat setiap hal apapun juga. Tuhan perlengkapi dengan kuasa otoritas daripada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan pakai tubuh mereka, tangan mereka, kaki mereka, pikiran mereka Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh mereka dengan apapun yang mereka kerjakan di dalam kesehari-harian mereka. Untuk mereka bukan hanya mengerjakan hal-hal yang fisik, tetapi lewat setiap hal yang mereka kerjakan, mereka menyalurkan belas kasihan dan kasih yang daripada Tuhan, dan itu membawa sebuah dampak perubahan transformasi di dalam kehidupan orang banyak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini menjadi sebuah alasan yang kuat, driving force di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh terus bergerak lebih lagi, menjangkau lebih lagi, melayani lebih lagi, menjadi berkat lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus dipenuhi oleh hati-Mu, oleh pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin.